Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Ririn Dita Agustin. Perkenalkan, saya Rahma Nurhaliza. Perkenalkan, saya Nurhaliza Kurniasari. Let's get jump to the video. Analisis rasio keuangan pemerintah. Analisis rasio keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dilakukan dengan cara menghitung kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Analisis aset. Tahapan analisis aset yang pertama, membandingkan nilai tiap-tiap pos aset dalam neraca tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Kedua, menghitung proporsi dan persentase masing-masing kelompok aset dengan total aset. Menghitung modal kerja atau working capital yang dimiliki pemerintah daerah. 4. Menghitung rasio keuangan terkait dengan aset. Yang terakhir, mengevaluasi hasil perhitungan, interpretasi, dan prediksi. Bentuk analisis aset. Analisis pertumbuhan aset. Dengan melakukan perbandingan nilai tiap-tiap pos aset dalam neraca untuk mengetahui persentase perubahan posisi aset pemerintah daerah selama 2 periode berurutan. Rumus pertumbuhan aset sama dengan nilai aset tahun ke N dikurang nilai aset tahun ke N dikurang 1 dibagi nilai aset tahun ke N dikurang 1 dikali 100%. Rumus proporsi nilai tiap elemen aset sama dengan nilai tiap elemen aset dibagi total aset dikali 100%. Rumus modal kerja sama dengan aset lancar dikurang kewajiban lancar. Analisis rasio. Rasio likuiditas terbagi menjadi rasio lancar, rasio kas, rasio cepat, dan rasio modal kerja terhadap total aset. Rasio likuiditas yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio. Rumus current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities dikali 100%. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Rumus dari quick ratio sama dengan cash dibagi current liabilities dikali 100%. Selanjutnya, rasio kas atau cash ratio. Rumus dari rasio kas sama dengan kas ditambah efek dibagi utang lancar dikali 100%. Selanjutnya, rasio modal kerja terhadap total aset. Rumus dari working capital to total asset sama dengan aset lancar ditambah utang lancar dibagi total aset dikali 100%. Analisis rasio selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rumus dari rasio solvabilitas sama dengan total aset dibagi total hutang dikali 100%. Analisis rasio yang terakhir adalah rasio utang atau leverage ratio. Rasio utang terhadap aset modal. Rumus dari rasio utang terhadap aset modal sama dengan total utang dibagi total aset modal dikali 100%. Materi selanjutnya mengenai analisis kewajiban. Rumus dari pertumbuhan utang sama dengan nilai utang tahun ke N dikurang nilai utang tahun ke N dikurang 1 dibagi nilai utang tahun ke N dikurang 1 dikali 100%. 2. Analisis rasio utang per kapita memberikan informasi mengenai beban utang setiap masyarakat yang menjadi penduduk pemerintah daerah setempat dengan rumus rasio utang per kapita sama dengan total utang dibagi total jumlah penduduk dikali 100%. 3. Analisis rasio utang terhadap ekuitas bermanfaat untuk memberikan indikasi bahwa bagian dari ekuitas dana yang diperlukan untuk mendanai utang dengan rumus rasio utang terhadap ekuitas sama dengan total utang dibagi jumlah ekuitas dana dikali 100%. 4. Rasio utang terhadap aset modal digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang dengan rumus rasio utang terhadap aset modal sama dengan total utang dibagi total aset modal dikali 100%. 5. Analisis rasio bunga utang terhadap pendapatan asli daerah atau PAD digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membayar bunga utang jangka panjang dengan pendapatan asli daerah dengan rumus rasio bunga utang terhadap pendapatan asli daerah sama dengan total bunga utang dibagi pendapatan asli daerah dikali 100%. 6. Analisis rasio utang terhadap PDRB. Manfaat analisis ini untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menanggung beban utang dan memenuhi kewajibannya berdasarkan kemampuan produktivitas yang dimiliki daerah dengan rumus rasio utang terhadap PDRB sama dengan total utang dibagi PDRB dikali 100%. 7. Analisis rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah digunakan untuk menambahkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan pendapatan pajak yang diterima dengan rumus rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah sama dengan total utang dibagi pendapatan pajak daerah dikali 100%. 8. Analisis rasio utang terhadap pendapatan asli daerah digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan pendapatan asli daerah dengan rumus rasio utang terhadap pendapatan asli daerah sama dengan total utang dibagi pendapatan
pendapatan asli daerah dikali 100%. 9. Analisis rasio utang terhadap total pendapatan daerah merupakan perbandingan antara total utang dengan total pendapatan daerah. Dengan rumus, rasio utang terhadap total pendapatan daerah sama dengan total utang dibagi total pendapatan daerah dikali 100%. Analisis ekuitas dana. 1. Analisis pertumbuhan ekuitas dana. Semakin tinggi nilai analisis pertumbuhan ini, semakin tinggi nilai bersih kekayaan pemerintah daerah. Memiliki rumus, pertumbuhan ekuitas dana atau ED sama dengan nilai ED tahun ke N dikurang nilai ED tahun ke N-1 dibagi nilai ED tahun ke N-1 dikali 100%. 2. Rasio utang terhadap ekuitas dana bermanfaat untuk memberikan indikasi berapa bagian dari ekuitas dana yang diperlukan untuk mendanai utang. Adapun rumusnya yaitu rasio utang terhadap ekuitas sama dengan total utang dibagi jumlah ekuitas dana dikali 100%. 3. Analisis struktur ekuitas dana. Analisis struktur ekuitas dana bermanfaat untuk mengetahui proporsi dari utang terhadap ekuitas dana. Struktur ekuitas dana yang baik mencerminkan adanya harmonisasi antara sumber pembiayaan eksternal dengan pembiayaan internal. Rasio kemampuan daerah. 1. Rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungannya terhadap bantuan pihak ekstern, terutama pemerintah pusat dan provinsi, semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Rasio kemandirian pemerintah dapat dihitung sebagai berikut. Rasio kemandirian sama dengan pendapatan asli daerah dikali 100% dibagi bantuan pusat dan pinjaman. Berikut contoh hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah. Pada tabel berikut ini dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten tersebut dalam 5 tahun terakhir mengalami 2 kali kenaikan dan mengalami 2 kali penurunan. Jadi dalam 5 tahun ini rasio kemandirian bisa dikatakan baik karena pada tahun 2012 mengalami penurunan tingkat ketergantungan kepada pihak ekstern. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio efektivitas pemerintah dapat dihitung sebagai berikut. Rasio efektivitas sama dengan realisasi penerimaan PAD dikali 100% dibagi target penerimaan PAD. Berikut adalah contoh hasil perhitungan rasio efektivitas PAD. Pada tabel ini dapat dilihat rasio efektivitas pemerintah kabupaten tersebut dalam 5 tahun mengalami kenaikan sebanyak 3 kali dan penurunan sebanyak 1 kali. Jadi, bisa dikatakan selama 5 tahun ini rasio efektivitas terus mengalami peningkatan yang artinya ini menggambarkan semakin baik kemampuan pemerintah daerah. Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah. Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan PAD, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. Rasio pertumbuhan pemerintah dapat dihitung sebagai berikut. Rasio pertumbuhan sama dengan PAD tahun dasar dikurang dengan PAD tahun sebelumnya dibagi dengan PAD tahun sebelumnya. Berikut adalah contoh hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD. Pada tabel ini dapat dilihat dalam 5 tahun terakhir hanya ada satu periode yang dimana rasio pertumbuhan pemerintah kabupaten tersebut mengalami kenaikan, sedangkan yang lainnya terus saja mengalami penurunan. Jadi, bisa dikatakan selama 5 tahun ini terus terjadi peningkatan dan penurunan di rasio pertumbuhan. Tapi, jika dibandingkan dengan tahun pertama, rasio pertumbuhan jauh lebih baik. Rasio efisiensi pendapatan asli daerah. Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio efisiensi pemerintah dapat dihitung sebagai berikut. Rasio efisiensi sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dibagi realisasi penerimaan PAD. Berikut adalah hasil perhitungan rasio efisiensi PAD. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa rasio efisiensi PAD pemerintah kabupaten tersebut dalam 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan setiap tahunnya.
yang artinya itu menggambarkan tingkat efisiensi semakin baik.